Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal ghala' ya rahman ya rahim. Ustaz Kamil dan para ustaz-ustazah lainnya yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini bisa bertemu kembali di masjid ini, fi baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melanjutkan ibadah kita yang bernama thalabul ilmi. Oleh karena itu jangan lupa untuk menata ulang niatnya dengan ibadah thalabul ilmi ini serta beriktikaf di dalam masjid ini. Kita akan lanjutkan bahasan kita tentang mukjizatur rusul alaihimussalam, mukjizatnya para rasul, keselamatan atas mereka semuanya. Sebelum masuk, saya tuh ingin bercerita temuan saya tadi ketika micro teachingnya anak-anak kelas 6 begitu. Itu ada anak itu yang kalau suruh ngurusi berbagai kegiatan itu paling aktif begitu. Giliran pelajaran dia yang paling awal, bismika Allahumma ahya bismika amutu. Tapi ketika kemudian praktek ngajar, kebetulan angkatan kelas 6 yang di Mu'alimin sekarang saya tidak tahu. Biasanya ini polanya mirip-mirip dengan tempat-tempat lainnya, karena karakter generasi itu relatif sama. Nah, ini yang kelas 6 sekarang itu, atau 3 aliyah sekarang itu lemah akademiknya. Lebih tepatnya minat akademiknya itu sangat lemah. Coba yang kelas 3 coba dicermati, kayaknya dibandingkan yang kemarin lebih rendah yang sekarang. Ya, terus kemudian tetapi di sisi yang lain hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan itu mereka kaya sebetulnya. Nah, anak ini yang kalau pelajaran itu langsung bismika Allahumma ahya itu ketika praktek ngajar itu ternyata bagus. Pengendalian kelasnya bagus. Termasuk kemudian ternyata yang menarik, dia tuh memilih, karena micro teaching ini bebas memilih materi, dia memilih materi bahasa Indonesia berkaitan dengan puisi. Itu bagus dia menjelaskannya dan membacakan puisi karangannya, itu bagus sekali. Nah, di situ kemudian yang menarik juga adalah ketika teman-temannya mendengarkan penjelasan anak ini, itu sangat antusias. Nah, kemudian terjadilah perbincangan antara saya dengan mereka cukup lama begitu. Jadi giliran saja saya cut dan kemudian kayaknya kita ngobrol dulu aja deh, kita bicarakan fenomena ini, saya bilang ke mereka, dan mereka kemudian mengafirmasi anggapan-anggapan saya yang saya yakin juga ada di benak Anda semuanya selaku guru, bahwa memang pendidikan kita hari ini menjadi terlalu kognitif sehingga aspek-aspek diri manusia yang lainnya itu tidak cukup dikembangkan, itu jadi tidak dikembangkan secara memadai. Di antaranya tentang hal-hal yang bersifat afektif. Di antara materi yang membentuk afek si anak itu kan adalah puisi, novel dan sebagainya, itu kan penting sebetulnya. Umar bin Khattab kan diriwayatkan mengatakan alimu auladakum asy-syi'ra atau apa begitu, atau adab begitu. Adab dalam makna ini ya, sastra begitu, agar berani, agar menjadi pemberani. Nah, itu diabaikan dalam sistem kurikulum kita yang sangat industrialistik, yang berorientasi menghasilkan pekerja-pekerja teknis sebetulnya. Sehingga kemudian kemanusiaannya tidak dikembangkan secara maksimal. Saya itu tahun 2007 menjemput Profesor Azumadi Azra yang barusan meninggal itu ya. Beliau gelar Sir-nya di Inggris itu lebih tinggi dibandingkan David Beckham. David Beckham itu dia Sir juga, tetapi beliau ini, Pak Azra ini, aliyahnya bareng Pak Yunahar, Ustaz Yunahar, mereka aliyahnya di satu tempat yang sama. Tapi kata Ustaz Yunahar ketika kami pernah temukan beliau berdua di Jogja itu, beliau mengatakan Pak Azra pintar, lebih cepat profesornya katanya. Pak Azra ini gelar sernya itu CBE, the Commander of British Empire, itu kan tinggi dia. Nah,
tesis disertasinya di Amerika itu sangat bagus tentang sejarah Nusantara, sejarah ulama Nusantara dan sejarah pendidikan di Nusantara. Nah, menariknya adalah tahun 2007 ketika kami dan teman-teman syuhada mengundang beliau, lalu kemudian ngobrol-ngobrol, terus kemudian bertanya, Prof, apa nasihat panjenengan untuk kami yang muda-muda ini? Itu di luar dugaan kami itu. Beliau malah mengatakan, kalian coba ya senang-senang baca novel ya. Saya berpikir agak-agak lama gitu, maksudnya apa coba? Tapi ternyata betul ya, sastra itu membentuk afeksi itu. Ya, beliau karya-karyanya bisa dibilang sangat berbobot dan sedikit kekurangannya adalah bahasanya kurang begitu enak kecuali di kondisi-kondisi tertentu gitu. Tetapi pesan beliau reflektif sekali, betul-betul menggambarkan kondisi kebahasaan beliau yang kaya secara ilmiah tetapi kurang lembut secara gaya ungkap begitu. Nah, afeksi ini diabaikan oleh sistem pendidikan kita. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, materi pelajaran agama kita pun ya menjadi tidak afektif. Materi pelajaran agama kita pun itu menjadi berorientasi kognitif. Nah, saya pernah menyarankan sebuah ide yang cukup ekstrim yang kayaknya nggak akan diterima, tapi kalau nanti dilakukan ini akan menjadi berguna. Itu apa? Kalau perlu pelajaran agama itu pelajarannya penilaiannya bukan penilaian kognitif. Nilai berapapun hargai, 2, 3, 4. Tetapi kalau mereka tidak tidur di kelas, dia bersikap baik, itu yang didahulukan. Agar bagi mereka agama itu bukan konsumsi pikiran semata, tetapi tentang laku, tentang cara mereka menjalani hidup itu. Ya, tapi itu sangat berkaitan dengan keberanian sebuah sistem ya untuk mengakomodir cara-cara ekstrim seperti itu. Gitu. Kalau bahkan pada ekstrimnya sekalian kalau mau kognitif ya, misalkan begini, matematika, kalau kamu tak kasih soal 100 dan kamu bisa menyelesaikannya, kamu nggak usah ikut pelajaran saya deh, karena kan kognitif. Tapi begitu orientasinya afektif dan spiritual begitu ya, hadirlah dengan beradab gitu. Karena kalau kemudian semua mapel dikognisikan, dikognitifkan, yang akan menjadi korban pertama adalah ilmu agama kan sebetulnya. Ya, menjadi seperti konsumsi pikiran yang bisa dihafalkan selesai itu. Baik, dan kita akan bicara tentang para rasul ya, dan rasul itu tugasnya kalau di Quran kan 4 kan, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum. Ini pendidikan tuh kan di situ kan, yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yatlu alaihim ayatina, ada 4 kali ayat itu ya, di Al-Baqarah 2 kali, 1 Ali Imran, 1 lagi di surat yang lain begitu. Bahwa yang dilakukan pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Itu mungkin kognitif ya. Tilawatul ayat itu kognitif. Tapi kalau sudah yuzakkihim, itu sudah jelas tidak. Kadang-kadang kata yuzakkinya diletakkan di depan. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baik, mujizatul rasul, khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-insana wa mayyazahu bil aqli. Allah menciptakan manusia dan memberikannya keistimewaan berupa akal. Maka sebetulnya kalau kita renungkan, aktivitas manusia yang paling manusiawi itu yang berhubungan dengan akal loh. Makan kambing makan, ya, minum sapi minum, berkaitan dengan hal seksual ya, kerbau pun juga ya bereproduksi kan, berkasih sayang lo kucing lo sayang-sayangan. Ya, sekarang pertanyaannya, aktivitas yang paling manusiawi apa? Yang melibatkan akal. Makanya kan di dalam sebuah hadis, saya tidak tahu statusnya, tapi ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab Adabu Thalibil Ilmi ya. Itu apa? Ad-dunya mal'unah. Dunia itu kan terlaknat, kata hadis itu. Illa, kecuali yang berkaitan dengan aliman atau muta'alliman atau mustami'an ya, atau dzikrullah itu. Jadi yang aktivitas yang tidak tidak terlaknat dalam hadis itu berkaitan dengan ilmu, dengan pengajaran, belajar ya, dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal itu. Maka belajar, kalau kemudian teman-teman sekalian, para ustadz-ustadzah marah sama santri, itu perlu dimarahi dengan bahasa begini. Kalau kalian belajar itu nggak semangat, pahamlah bahwa belajar itu aktivitas paling manusiawi.
Kamu tuh menjadi manusia itu ketika belajar ya. Tapi kalau kamu makan, tidur, berkasih sayang, lu sapi, lu podo. Iya nggak? Coba Anda renungkan coba. Iya kan? Yang paling manusiawi kan aktif. Kenapa? Tadi kita berkongsi, kita berserikat dengan kambing berkaitan dengan makan, minum, dan berkasih sayang. Ya kan? Tapi yang tidak dilakukan oleh mereka adalah Anda membaca buku, Anda menulis, Anda berpikir, Anda belajar. Makanya sebenarnya upaya kita memanusiakan diri kita sebagai manusia yang seutuhnya itu dengan belajar. Dengannya pula kita mengikis hayawaniyah dalam diri kita, kebinatangan dalam diri kita. Baik hayawaniyah yang berupa bahimi ya, kecenderungan binatang ternak yang berorientasi pada kenikmatan, kesenangan ya. Dan yang kedua adalah sabuiyah. Sabuiyah itu adalah kebinatangan buas ya, marah, mengamuk, menghancurkan itu kan binatang buas ya. Dan kami pernah sebutkan ya bahwa para pelaku bisnis itu memanipulasi kejiwaan kita, itu aspek kebinatangan ternak kita. Ya, jadi iklan-iklan itu melibatkan yang namanya fetishisme. Fetishisme itu pesona. Biasanya ada aurat perempuan lah di situ. Itu membuat akal sehat tidak bekerja dan kemudian yang terdorong dalam diri seorang ketika melihat iklan itu adalah keinginan. Nah, itu dia manipulatif sebetulnya. Sehingga kemudian membeli sesuatu bukan lagi masalah perlu nggak perlu, tapi pengen nggak pengen. Tapi kalau politisi itu manipulasi kita untuk marah. Makanya hoax itu disebarkan agar kita marah. Kalau kita marah, kita mudah dimobilisasi. Kalau kita marah, itu kita kehilangan akal sehat kita mudah dimobilisasi, mudah digerakkan sesuai kepentingan para politisi. Nah, jadi kebinatangan diri kita itu begitu. Jadi akal. Hanya kemudian kata akal dalam Islam itu memang menarik ya, dia berbeda dengan rasio. Rasio itu hanya sebagian dari kemampuan akal. Karena kemampuan akal yang lain itu apa? Akal itu kan kata aqala yaqilu kan. Mengikat, ikol itu kan ikatan kan. Mirip kata akad sebetulnya, mengikat gitu. Aqala yaqilu itu mengikat. Nah, dia mengikat pengetahuan dengan Tuhan, mengikat pengetahuan dengan amal, mengikat dorongan-dorongan rendah diri kita agar tidak melampaui batas kan. Akal tuh fungsinya sampai ke sana sebetulnya kan. Ibnu Taimiyah mengatakan akil itu ya alim amil. Orang yang tidak alim dan hanya beramal dia tidak akil. Begitupun kalau cuma punya ilmu tapi tidak beramal dia ghairu akil. Akil itu alim amil. Alim wa amil bi ilmihi. Itu kata Ibnu Taimiyah. Wa hadzal aqlu huwa manatut taklif wa bi muqtadahu yuhasabul abdu ala a'malihi. Nah, akal inilah yang kemudian menjadi sebab manusia mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan taklif, mendapatkan beban hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena hal itu pula lah kemudian nanti manusia akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Makanya kalau Anda diberikan kecerdasan itu hati-hati ya, tanggung jawabnya berarti lebih berat. Tapi begitu kita melihat ada orang yang mungkin secara kognitif tidak canggih-canggih amat, itu kadang kita perlu iri juga. Karena dengan pemahaman yang tidak terlalu dalam, maka dia bebannya juga semakin ringan sebetulnya. Itu. Wa bihi yumayyizu bainal asya'i wa yufarriqu bainan nafi'i wadh-dhar. Dengan akal itu pula fungsi teoritisnya adalah membedakan antara yang berguna tak berguna, hak batil, halal haram, hasan qabih gitu ya, shawab khata' gitu, itu dengan akal. Termasuk nafi' wa dhar, antara yang bermanfaat dan yang bermadarat. Fa idza jaa man yaqulu, kalau ada orang mengatakan innahu mursalun minallahi ta'ala li hidayatil khalqi wa qiyadatihim ila tariqis sa'adati fid dunya wal akhirah, fa hadza ya'ni bin nisbati lil insani falahahu aw halakahu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa akal itu dilimpahkan kepada manusia sebagai petunjuk Allah kepada hamba-hambanya dan menuntun mereka agar bisa menumpuh ya jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka ini ditinjau dari bahwa akal itu memang berguna untuk falah wa halak, atau keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan dan kebinasaan seseorang.
Nah, terus kemudian walihada fawajibun alaihi ayanzura fi halid da'i wa da'watihi. Nah, maka kemudian ketika orang itu menyampaikan kebenaran ya, ini surah kalimat ini kayaknya sambungannya kurang begitu pemisahan topiknya kurang begitu rapi. Sebentar kita lihat di paragraf selanjutnya ya. Oke. Nah, berkaitan dengan akal pula inilah yang kemudian menjadi sebab pengutusan Rasul ya. Wajib alaihi ayanzura fi hali da'i wa da'watihi. Orang harus melihat kepada kondisi orang yang menyeru dan seruannya. Wa qad mayyazallah, ini seharusnya mayyazallahu ya. Mayyazallahu tabaraka wa ta'ala rusulahu an sa'iril khalqi. Nah, karena sebab akal pula lah yang membuat Allah membedakan seorang rasul dengan hamba-hambanya yang lain. Wahtassahum bi anna hifdzahum min kaidis sayatin wa makrihim falam yaj'al lahumul qudwata ala taghyiri fitarihim. Nah, dan Allah telah melindungi para rasul tersebut ya. Selain karena akalnya itu dia dikhususkan dengan perlindungan dari berbagai jenis jeratan syaitan. Nabi Muhammad itu dalam riwayat dikatakan setiap kali beliau ikut festival itu pasti tertidur sampai pagi, sampai siang hari. Festival-festival orang jahiliyah yang di situ ada kemungkaran itu Nabi tidak pernah berhasil menontonnya. Nah, di dalam sirah dikatakan Nabi Muhammad itu setiap kali nonton itu mesti ketiduran. Itu di antara bentuk perlindungan Allah kepada para nabi dan rasul agar mereka itu tidak terjerat oleh tidak terjebak oleh jeratan setan. Terus kemudian falam yaj'alahumul qudwata ala taghyiri fitarihim. Ini sebenarnya kudrata. Dan Allah tidak berikan kemampuan kepada para setan itu untuk mengubah fitrah para nabi dan rasul tersebut. Para nabi dan rasul itu terjaga fitrahnya. Hari ini kita temukan bahwa zaman modern itu menggeser fitrah manusia. Perempuan dipaksa untuk empowered ya, jadi terberdayakan sehingga kemudian dia menuntut kesetaraan. Dalam Islam itu dia perbincangannya bukan setara tidak setara, tapi masing-masingnya punya amalnya sendiri-sendiri. Feminisme sebagai bentuk kemarahan perempuan terhadap perlakuan orang-orang Eropa dulu, gereja secara khusus, itu akhirnya sekarang menjadi pemahaman yang menyebar kemana-mana. Nah, itu menggeser fitrah, termasuk kemudian nanti berkaitan dengan seksual itu. Feminis paling radikal itu kan mengatakan, loh ini kan it's my body, jadi it is my freedom to menggunakan badan saya ini mau untuk apa itu terserah saya. Nah, jadi mau untuk apa terserah itu. Ya, termasuk kemudian berkaitan dengan pasangannya, mau laki mau perempuan terserah saya dong. Gitu. Itu nanti kemudian disaintifikasi ya, penyimpangan gaya kaum Nabi Lut itu dibuat kesannya canggih, dibuat kesannya ilmiah. Gitu. Makanya kan kalau teman-teman nanti misalkan sekolah, kalau kuliah dulu itu kan, atau nanti kalau kuliah lagi itu kan ada tuh model-model teori-teori feminis di dalam pengkajian apa begitu. Jadi kan kelihatan canggih gitu, tapi di konsekuensi terjauhnya itu ada yang ekstrim sekali. Yang tadi itu sampai melepas dari fitrahnya. Nah, Allah melindungi fitrah para nabi dan rasul. Fatamayyazu an aqwamihim bi siyarihim al-atirah. Nah, jadi kita akan dapati bahwa para nabi dan rasul itu berbeda sekali perihidupnya dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa fitrihim as-safiyah, dan juga fitrah mereka yang jernih. Ya, fakanat ma'ama yad'una ilaihi dalilan jaliyan ala sidqihim liman anarallahu basiratahu. Ya, dan karena mereka ini adalah orang-orang yang fitrahnya sehat, jernih, bersih ya,
Mereka tidak pernah terlibat dalam cara-cara hidup yang menyimpang, cara hidup yang kotor, kejujuran mereka, akal mereka, lalu kemudian mereka mengajak kepada manusia pada kebaikan. Maka bagi orang yang beres otaknya, beres hatinya, itu mudah untuk menerima ajakan para nabi dan rasul. Karena apa? Nabi itu sejak awal ya, sebelum beliau menjadi nabi, memang orangnya nothing tulus begitu. Dia tidak punya motif-motif personal itu. Berbagai kesempatan untuk memenangkan diri sejak awal nggak pernah dipakai oleh nabi. Kalau teman-teman masih ingat bagaimana Nabi Muhammad itu menyatukan orang-orang Quraisy yang hampir terbelah, terpecah gara-gara mereka berselisih siapa yang layak untuk mengangkat Hajar Aswad, kan Nabi kan yang menyelesaikannya. Padahal kesepakatannya jelas, orang yang datang lebih dahulu ke dalam masjid maka dia berhak mengangkat. Tapi Nabi memilih untuk tidak melakukannya sendirian. Beliau memilih agar semua orang menang di situ, semua orang dimenangkan. Nah itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadi track record penting bagi orang-orang Quraisy untuk melihat bahwa Nabi memang tidak punya kepentingan personal. Lebih-lebih ketika kemudian nanti Nabi mengajarkan kebenaran ya, bahwa beliau adalah Rasul, itu kepentingannya jelas untuk orang-orang yang mengikutinya. Maka bagi orang-orang yang fitrahnya itu bersih, gampang seperti menerima ajakan Nabi itu. Nah, kebanyakan orang-orang Quraisy yang nantinya melawan itu kebanyakan punya kepentingan duniawi. Apalagi yang orang-orang disebut orang-orang munafik Madinah, itu kepentingan duniawinya kuat sekali. Gembongnya orang munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu bencinya kepada Nabi nggak ketulungan gara-gara apa? Dia sejak awal sudah berharap ketika orang-orang Madinah itu yang tadinya pecah karena perang saudara begitu dan akan rekonsiliasi lagi, akan bersatu kembali, dia berharap yang akan menjadi pemimpinnya. Ternyata orang-orang Madinah memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Itu menimbulkan sakit hati yang luar biasa bagi Abdullah bin Ubay, dan akhirnya kemudian dia memilih untuk menjadi musuh dalam selimut kan. Dia sholat bersama kaum muslimin, tapi dialah yang selalu membocorkan berita kabar ya dari Madinah ke Makkah, dari berbagai informasi penting yang ada di tangan Nabi itu digulirkan, dilemparkan ke Makkah. Itu ya kelakuannya Abdullah bin Ubay tadi. Maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang bersih basirahnya, yang Allah terangi basirahnya, mudah sekali untuk menerima kebenaran itu. Wa qad ayyadahum subhanahu wa ta'ala ziyadatan ala dzalika bima yattarrul uqul ilal imani bima atau bihi. Ya, bahkan kemudian para nabi dan rasul itu yang ciri-cirinya sudah sangat jelas sebagai pembawa kebenaran itu dikuatkan lagi dengan apa? Dengan sesuatu yang memukau akal manusia. Ya, nanti ini berkaitan dengan mukjizat ya. Faja'u bi ayatin bahiratin la yaqdiru ala fi'liha illallah ta'ala li anal khalqa lahu wahdah. Jadi para nabi dan rasul ini diberikan oleh Allah sesuatu yang memukau akal ya, yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kecuali oleh Allah semata. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah semata. Ya, misalkan nanti para nabi dan rasul, hanya kemudian sebagian ulama mengatakan begini. Jadi sejak akal manusia itu disempurnakan, maka pembinasaan terhadap manusia itu semakin jarang. Kaumnya Nabi Nuh dibinasakan, Nabi Lut dibinasakan, Nabi Saleh dibiasakan, Nabi Hud dibinasakan ya. Tapi setelah Nabi Ibrahim itu sudah tidak ada yang dibinasakan secara besar-besaran, itu nggak ada. Kecuali yang rusak secara moral. Kaumnya Nabi Lut itu kan kata sebagian ulama kan yang serupa itu kan ada beberapa kali kan di dalam sepanjang sejarah, termasuk nanti di Jawa pun ada satu kasus serupa itu kan. Nah itu dia yang itu. Nah tetapi yang pasti pembinasaan seperti zamannya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh itu sudah tidak ada lagi. Itu tidak ada. Nah itu tidak lepas dari telah disempurnakannya akal manusia, dan semakin ke belakang hingga zaman Nabi, mukjizat yang paling besar itu adalah pada sesuatu yang bisa diterima akal. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu malah bukan kemampuan beliau membelah bulan, bukan, tetapi Quran yang kemudian akan dirawat oleh Allah, dijaga oleh Allah sampai akhir zaman.
yang akan menjadi panduan mereka sampai akhir zaman. Nah, jadi para nabi dan rasul ini dibekali oleh Allah sesuatu yang melampaui akal manusia dan menjadi penanda penting bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa nabi dan rasul itu bisa melakukan itu semuanya bukan karena sihir atau karena kemampuan diri sendiri, tapi memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemudian fa idza arada Allah Subhanahu wa taala ayu ayyida ahadan tasdiqan li bi'satihi ajra ala yadihi ma ala mislihi yu'minul basharu mimma la yasluhu ala wasil kamali illa lahu wahdahu subhanahu minal ilmi abil qudrati abil ghina. Nah, Allah itu ketika ingin menguatkan nabi dan rasulnya ya agar orang-orang itu membenarkan beliau, maka kemudian Allah limpahkan kepada para nabi dan rasul itu sesuatu yang membuat orang tambah percaya. Nah, itu berupa apa? Ada ilmu, kuasa, kekayaan dan sebagainya. Fallahu ta'ala huwallazi ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa huwal ghaniyyu 'anil 'alamin, dan Allah itu tidak butuh kepada hambanya. Laqad amara Allahu rasulahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyabra'a min da'wa hadhihi salas bi qaulihi. Nah, ini dia. Allah yang alim, Allah yang Maha Kuasa, Allah lah yang Maha Kaya. Dan kalau ada orang-orang yang tidak beriman menganggap bahwa para nabi dan rasul itu punya kepentingan terhadap itu semuanya, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwa beliau tidak membutuhkan itu semuanya, tidak menginginkan itu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya, Nabi Muhammad disuruh untuk mengatakan indi khazain la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki perbendaharaannya Allah, kekayaan maksudnya kan. Wala a'lamul ghaibah. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku ini seorang malaikat. Ya, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, jadi para nabi dan rasul itu disuruh untuk menyatakan kebebasannya dari berbagai kuasa yang bermacam-macam itu. Fa idza jara ala yadi rasuli syai'un min dzalika fa huwa fi'lullahi ta'ala li'annahu laisa min mustata'il bashari fa huwa dalilun qati'un idza udifa ila ma'urifa min halir rasuli mimma yattafiqu wa halar rasul. Sampai di sini kita putus ya. Maka jika ada sesuatu yang berlaku pada diri para rasul tersebut, maka yang paling penting ditegaskan oleh para nabi dan rasul itu apa? Semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih karena yang ditampakkan oleh para nabi dan rasul itu bukan daya yang dimiliki oleh manusia. Nah, berbagai hal yang terjadi pada diri para nabi dan rasul itu ya itu bukan untuk menunjukkan kehebatan para nabi dan rasul, bukan untuk menegaskan bahwa para nabi dan rasul itu berkuasa. Sebaliknya untuk menegaskan bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Idza udifa ila ma urifa min halir rasul mimma yattafiqu wa halar rusul as-sabiqina wa sifati da'watihim. Nah, jadi itu untuk mempertegas ya, menjelaskan karakteristik dari klaim-klaim mereka, dari apa-apa yang mereka ajarkan, apa-apa yang mereka sampaikan. Wajaba alal mursal ilaihim ittiba'u rasulihim wa illa halla bihim adzaballahi ta'ala. Maka kemudian ketika berbagai ayat, berbagai tanda itu masuk di dalamnya nanti mukjizat ya, mukjizat berupa sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Intinya tuh apa sih sebetulnya? Agar beriman, agar para pengikut itu beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul.
Atau opsi keduanya adalah adzabullahi ta'ala. Allah sudah menyiapkan azab atas diri mereka. Nah, wa qad kasurat ayatuhum wa alamatu sidqihim. Dan para nabi dan rasul itu sudah dibekali dengan berbagai macam penanda, tanda-tanda kejujuran mereka. Termasuk tanda-tanda kenabian mereka. Faminha ma yatawaqqafu alaihi sidquhum wa minha ma laisa kadzalika mimma yu'akkidu sidqahum wa yuqawwi imanal mu'minina bihim. Nah, di antaranya apa? Di antara tanda-tanda ayat Allah itu apa? Salah satunya adalah as-sidqu, kejujuran ya. Kejujuran itu sifat yang melekat kepada para nabi dan rasul. Ketika mereka di masa muda tidak pernah ada track record berdusta, lalu kemudian mereka menyampaikan sesuatu yang di luar batas akal manusia, nah itu tidak lepas dari apa? Di kejujuran para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul masa mudanya, masa kecilnya pernah berdusta, itu rentan untuk dikatakan jangan-jangan kamu ngibul lagi nih. Tetapi karena mereka tidak pernah punya riwayat berdusta, makanya kan orang-orang Quraisy itu ketika Nabi mengajak kepada kebenaran itu, awalnya mereka mengatakan begini, ma jarrabna 'alaikal kadhiba. Kamu tidak pernah punya riwayat bohong. Itu. Nah, para nabi dan rasul begitu itu, mereka tidak pernah berdusta karena mereka tahu bahwa di belakangnya ada beban-beban yang harus mereka tanggung, yaitu berupa menyampaikan kebenaran agar kebenaran itu tidak ditolak oleh manusia karena mereka pernah berdusta. Karena para nabi dan rasul itu pernah berdusta. Dan semuanya itu semua ayat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu menguatkan kebenaran mereka, menguatkan kejujuran mereka, ya, termasuk menguatkan iman orang-orang beriman, imannya orang-orang mukmin terhadap para nabi dan rasul tersebut. Nah, ini penjelasannya global saja, tidak disebutkan contoh-contoh satuannya berkaitan dengan mukjizat nabi dan rasul. Nah, kita lanjutkan wa tu'arrafu mu'jizatur rusul bi annaha. Nah, mukjizat itu apa sih sebetulnya? Jadi mukjizat itu adalah bagian dari ayatnya Allah, bagian dari tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan apa? Jadi mukjizat itu hanya salah satu tanda saja. Adapun mukjizat dia lebih khusus ya dibandingkan tanda-tanda kuasa Allah itu, tanda-tanda kebenaran para rasul itu. Di sini dikatakan kullu khariqin lil adati yudhiruhullahu ta'ala ala aidi anbiya'ihi wa rusulihi ala wassin ya'jizul basharu. Ini seharusnya ya'jizu atau kalau yu'jizul bashara anil ityan bimislihi. Mukjizat itu sebetulnya apa sih? Dan ini mukjizat itu secara teknis sebetulnya adalah hak para nabi. Istilah kalau ada keajaiban yang Allah limpahkan kepada seseorang selain nabi tidak disebut sebagai mukjizat karena fungsinya beda. Mukjizat itu untuk menunjukkan kelemahan manusia dan menegaskan tentang kemahakuasaan Allah melalui tangan para nabi dan rasul. Dia adalah khariq lil adat, sesuatu yang menyelisihi adat, sesuatu yang menyelisihi hal-hal alamiah keseharian. Misalkan api tidak membakar air itu sifatnya apa? Kalau di IPA kan dikatakan memenuhi ruang kan? Ya enggak. Tapi kasusnya Nabi Musa kan enggak memenuhi ruang, dia kan terputus, ya kan terbelah kan? Jadi ada kayak akuarium lewat itu, untung nggak ada hiu lewat itu ya. Itu dia sifat itu khariq lil adat, dia sifat kealamiahannya hilang ketika mukjizat diberlakukan atas para nabi dan rasul. Nah, Allah menampakkan mukjizat itu di tangan para nabi dan rasul. Ala wajhin ya'jizul basharu anil ityan bimislihi, dan dalam kondisi tidak ada satu manusia pun yang lain yang bisa melakukannya. Jadi menariknya itu begini, mukjizat itu ditampakkan nabi dan rasul tapi bukan untuk menegaskan siapa dirinya. Dalam artian untuk menegaskan kehebatannya, bukan. Para nabi dan rasul itu menampakkan kemukjizatan untuk menegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia adalah utusan Allah dan hanya melakukan sesuatu semata-mata karena arahan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan mukjizat.
Nah, maka ketika manusia percaya, tujuannya yang paling penting bukan agar kemudian para nabi dan rasul itu dapat dukungan duniawi, bukan. Yang paling penting adalah bahwa ketika manusia percaya, maka mereka sadar bahwa dirinya mengikuti kebenaran. Wa qad jara ala aidi anbiya'illahi wa rusulihi ma taqumu bihi al-hujjah wa yalzamul ukul bil khudu' wa tasdiq bima ja'a bihi ar-rusul sawa'un bi talabi aqwamihim aw biduni dzalika. Nah, ada terlalu banyak ya hal-hal yang berlaku atas diri para nabi dan rasul, yang berlaku di tangan-tangan mereka, yang merupakan ketentuan Allah ya, yang dia kondisinya apa? Yulzamul ukul bil khudu wa tasdil. Jadi hal-hal yang kemudian mau tidak mau akal itu adalah percaya saja. Karena kalau mau dibongkar oleh pesulap merah pun nggak akan mampu. Gitu ya. Jadi mau dia nggak bisa, dia tidak akan ketahuan karena dia bukan trik, bukan teknik, bukan sesuatu yang bahkan tidak diinginkan oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu ketika mengeluarkan mukjizat itu bukan sesuatu yang direncanakan lebih dahulu ya, bukan. Dia sesuatu yang tiba-tiba terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya nabi rasul dengan para penyihir ya. Penyihir melakukan sesuatu berulang dan cukup berhasil begitu ya. Para nabi dan rasul mereka tidak menghendaki itu semuanya. Bahkan kalau kita cermati ya, asalnya para nabi dan rasul itu ketika mukjizat itu muncul dari diri mereka, itu karena sudah ada di puncak keimanan mereka bahwa ya sudahlah, ini pertolongan Allah saja. Sementara kalau kita lihat ya yang dicitrakan, disajikan kepada masyarakat kita melalui film-film tentang para kiai atau para yang kadang-kadang dengan dukun menjadi samar gitu. Kadang-kadang gara-gara sama-sama bisa mengeluarkan kekuatan gaib gitu ya. Nah, itu mereka bisa melakukannya berulang gitu. Tapi nabi dan rasul tidak. Karena memang mereka tidak menginginkannya. Tidak memerlukan itu semuanya. Allah lah yang menjadi penentu keluarnya atau munculnya berbagai mukjizat tersebut. Wa tilkal mukjizat la tahruju an ayyakuna imma min babil ilmi kal ihbar. Nah, mukjizat itu ada beberapa bentuknya. Bisa berupa ikhbar bil umur al-ghaibiyah atau al-ghaibah al-madiyah abil mustaqbalah fa ikhbari Isa qaumahu bima ya'kuluna wa ma yadakhiruna fi buyutihim. Nah, mukjizat itu ada yang berupa pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang-orang lainnya, tidak diketahui oleh orang-orang sebelumnya, ya, dan kemudian pengetahuan itu tiba-tiba datang kepada diri Nabi dan disampaikan kepada manusia, lalu manusia kemudian kaget itu, kok dia bisa tahu? Oke, nah itu bisa berkaitan dengan sesuatu di masa lalu yang begitu panjang atau sesuatu di masa depan yang begitu panjang. Ya, di antara yang berkaitan dengan masa lalu itu apa? Misalkan Nabi dengan Qur'annya menceritakan tentang Ashabul Kahfi, itu mukjizat. Atau di masa depan ya, misalkan bahwa kalau di dalam hadis-hadis itu bahwa nanti di akhir zaman kaum muslimin bertempur dengan bangsa Rum misalkan, dengan bangsa Sin misalkan, atau kemudian orang nanti di akhir zaman itu bangsa Rum itu menjadi yang paling banyak di dunia. Itu termasuk ikhbar atau informasi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul mengenai sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang kemudian seringkali informasi itu menyelisihi apa yang dibawa oleh Yahudi dan Kristen. Jadi ketika Yahudi dan Kristen itu punya informasi mengenai hal itu, nanti Allah memberikan kepada para nabi dan rasul itu sesuatu yang seringkali merevisi itu, sedikit berbeda dengan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Contohnya apa? Nabi Isa menceritakan mengenai makanan yang ada di dalam rumahnya, ma yadakhiruna fi buyutihim, yang ada di rumah-rumah para pengikutnya. Atau apa? Ka'ihbari Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ahbaril umam as-sabiqah mimma ja'a fil Qur'anil Karim min zikri qisasihim. Contoh yang lainnya adalah Nabi itu bisa menceritakan secara detail ya berkaitan dengan para umat terdahulu yang kebanyakan orang tidak tahu. Atau kalau yang dia tahu melalui jalur-jalur tertentu dia kaget, dia bisa ikut tahu.
Itu ada mekanisme seperti itu yang Allah berlakukan atas diri Nabi Muhammad SAW secara khusus maupun para nabi dan rasul secara umum. Wa ka'ibadihi sallallahu alaihi wasallam bil fitan wa asyrati as-sa'ah mimma sayati mustaqbilan fi katsirin minal ahadits. Contoh yang lainnya lagi apa yang berupa mukjizat? Nabi bisa menceritakan tanda-tanda kiamat yang akan datang, baik dalam waktu dekat maupun waktunya panjang, baik dengan sesuatu yang setelah terjadi tidak akan terulang, maupun sesuatu yang berulang-ulang terjadi, maupun yang akan terjadi hanya nanti tok. Ya, dan tidak akan sebelum dan sesudahnya tidak akan pernah terjadi kembali. Masuk di dalamnya tanda kiamat ya, tanda kiamat itu banyak ya. Wa imamin babil kudrah ka ta'wili al-asahayatan wa hiya ayatu Musa. Atau bisa juga kuasa. Kan tadi kan sudah dikatakan kan bahwa di halaman sebelumnya itu bahwa nabi itu diberikan ilmu, kuasa dan kekayaan yang sedemikian rupa besarnya yang berguna untuk meyakinkan manusia bahwa dirinya adalah nabi dan rasul, dan apa yang dia miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang berkaitan dengan ilmu sudah, yaitu tentang informasi yang Nabi sampaikan yang kebanyakan orang tidak tahu. Sehingga orang yang tahu saja itu kaget, kok bisa tahu dari mana? Nah, berarti ini orang bukan orang sembarangan. Yang kedua adalah kudrah. Contohnya adalah ketika Nabi Musa mampu mengubah tongkatnya menjadi ular. Wahya ayatu Musa, itu adalah tanda kuasa yang Allah berikan kepada Nabi Musa ila fir'auna wa qaumihi, yang dipakai ditampakkan kepada kaumnya Fir'aun. Lalu kalau kasusnya Nabi Isa adalah ibra'il akmaha wal abroso. Ya, Nabi bisa menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit lepra, termasuk ihyaul mauta. Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang telah mati. Dan lagi-lagi kepentingannya bukan untuk menegaskan saya itu hebat loh, saya itu berkuasa, bukan itu. Sebaliknya mukjizat itu kepentingannya untuk menegaskan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ka insyiqaqil qamari ayatan min ayati sidqi rasulina sallallahu alaihi wasallam. Adapun imma min babil ghina berupa kekayaan atau kepemilikan, maka kita temukan apa? Kahimayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam mimman aradu bihi su'an fi mawadi'i kasiratin fi Makkah lailatal hijrah. Nah, kata ghina di sini merujuk kepada apa? Kecukupan ya. Kita lihat bagaimana Nabi itu ketika mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy ya, tidak ada yang mampu. Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang melindungi dirinya. Itu ketika beliau mau hijrah, ketika rumahnya diserang dan mau ditikam oleh para pemuda bersama-sama. Yang lainnya lagi bahwa fit thoriq ilal Madinah indama lahiqa bihi Suraqah bin Malik. Kita ingat bagaimana Suraqah bin Malik itu mengejar Nabi dengan kudanya dan berkali-kali terperosok, berkali-kali terjatuh, tidak berhasil menangkap Nabi. Wahil Madinah lamma hawala hul yahudu iltiyalahu wa nahwi dzalika. Ya, termasuk Nabi Muhammad itu kan seringkali kan mau dikerjai oleh orang-orang Yahudi ya. Termasuk di dalamnya adalah racun. Ya, karena ketika Nabi diracun itu beberapa sahabat yang memakan daging itu betul-betul meninggal gitu. Dan Nabi Allah takdirkan tidak meninggal gitu, bahkan tidak mengalami sakit. Jadi ghina di sini bermakna tidak hanya sekedar kekayaan, tetapi lebih penting kecukupan. Ya. Fahadil amtsilah tadullu ala anna Allah aghna rasulahu biha an himayati khalqihi. Nah, jadi tadi adalah contoh-contoh bagaimana para nabi dan rasul itu dibekali Allah dengan hal-hal yang mencukupi diri mereka, memberikan kepada mereka kuasa dan kecukupan sehingga nantinya bisa digunakan untuk berdakwah kepada para manusia yang belum mau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah, para ustaz sekalian, itu bahasan kita pada sore jelang siang hari ini.
Ini kayaknya cuaca kita ini mendung mendung tanpa udan ya. Jadi ini bukan lagu ya. Ini ini panas. Iya, tapi kemudian mendung, tapi karena tidak hujan dia menjadi panas kan. Jadi sangat panas itu. Dan ini saya sambil bacakan gini kalau ngantuk-ngantuk ya. Bahaya ini. Oke. Baik para saat itu mungkin ulasan kita pada siang hari ini tentang mukjizat Nabi dan Rasul ya, sesuatu yang kita sudah ketahui. Mungkin di sini untuk menegaskan ya bahwa fungsi mukjizat itu seperti pungkasan ya, karena berbagai hal kebaikan itu sudah Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang orang-orang yang berakal sehat pasti akan percaya. Sementara mukjizat itu Allah turunkan, Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk menghadapi orang-orang yang nggak mau percaya, yang tidak cukup mampu untuk beriman bermodalkan akal sehat gitu ya. Jadi mereka perlu dibuat kagum dahulu, dibuat terpukau dahulu dengan kekuasaan yang Allah limpahkan kepada para nabi dan rasul tersebut. Ya, dan di sini kita juga temukan bahwa bentuk mukjizat bisa bermacam-macam. Ada ilmu yang Allah limpahkan sehingga Nabi tahu apa yang tidak diketahui oleh banyak manusia, atau berupa kuasa ya, kekuasaan, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kebanyakan, termasuk hina gitu, kecukupan ya, keterlindungan atau keterhindaran para nabi dan rasul dari berbagai hal yang buruk atau hal-hal yang bisa merusak diri mereka. Begitu saja. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.